Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hana Ritonga sekarang barengan sama Ustazah Dwi. Siapakah dia? Nggak terduga ya. Nggak terduga. Tapi yang pasti Ustazah Dwi ini adalah salah satu guru di PTQ Darut Tauhid Jakarta. Jadi Hana tuh punya cerita kalau sama Ustazah Dwi lagi halakoh guys. Diminta untuk jadi MC di Darut Tauhid Kajian Muslimah. Secara tipe kalau orangnya suka nolak nih Ustazah. Masya Allah. Apapun itu tawarannya pasti nolak, walaupun itu profesi Duit tapi juga nolak. nolak ya? Duit nolak kalau nggak gede. Kalau di 3 digit, 5 digit, 10 digit langsung terima. Ini masalahnya bukan duit, tapi diterima atau enggak. Ternyata ada ilmu menerima di sana. Masya Allah. Biasanya Ustazah Dwi itu kalau memberikan tugas gitu ya kepada anak muridnya atau siapapun itu, kuncinya apa sih sampai yakin kalau insya Allah dia mau? Aduh, Masya Allah, tabarakallah ya. Padahal mas sebetulnya bukan karena amalan kita ya, itu kan hanya min fadli Rabbi. Jadi Artinya semuanya- Ustazah, netizen kita awam. Jadi kan semuanya kan karena Allah ya, karena apa? Allah yang menggerakkan ya, Masya Allah, tabarakallah kan, karena hati teh Hananya yang tergerak akhirnya ngelakuin gitu. Jadi bukan karena saya gitu. Seperti itu. Tapi pasti ada keyakinan setiap kita ingin berkomunikasi sama orang, kita kan juga yakin beliau bisa, beliau mampu, dan yang paling penting itu beliau mau. Saya ini orang yang tidak takut ditolak sih. Sama ya. Jadi Kuncinya di situ sebenarnya, kuncinya di situ. iya, nggak takut ditolak, usaha aja dulu ya kan. Hasil mah kan serahkan sama Allah, hati yang bolak-balik kanan Allah ya. Ini kan mampu ya, Masya Allah. Bapak kan keren lah gitu. Udah tahu, udah ngeliat juga gitu kan. Nah, karena yakin beliau mampu. Lihatnya di mana nih orang diumpetin 7 tahun. Diumpetin loh. Ya, tampak sengaja. lah ya. Karena niatnya di sini tuh memang benar-benar nuntut ilmu, diumpetin. Kan kemarin udah nangis-nangisan kita. Sengaja diumpetin gitu, nggak boleh ada yang tahu satupun. Ya tampak dari auranya gitu. Masya Pancar Allah. kan dari auranya gitu. Aura nada-nada yang gimana gitu ya. Masya Allah ya gitu, karena yakin Teh Hana mampu, udah usaha dulu ya kan, usaha dulu. Bismillah, Bismillah gitu. Apalagi kondisinya kepepet nih ya. Pasti Allah biasanya kasih jalan tuh kalau udah kepepet. Masya Allah. Nah, Kuncinya kayak kalau aku selalu ingat ya kata-kata selama itu tuh masih nyata gitu ya, bukan sesuatu yang goib gitu ya. Terus kerjain aja selama kamu masih mampu. Nah, kalau misalkan kamu nggak mampu, misalkan kayak hati seseorang, merubah hati seseorang atau apa, ya udah serahin aja yang punya hati gitu kan. Kalau kita nggak bisa ngelakuin, ya minta sama Allah gitu kan. Tapi kalau misalkan kita bisa kerjain ya, nyata kelihatan dan kita bisa kerjain gitu aja sih. cerita dong. Anak kan baru pertama kali ikut kelasnya Ustazah Dwi ya? Iya. Bener kan? Selama 7 tahun baru pertama loh. Kalau dilihat dari interaksinya Ustazah Dwi, impression gitu. Langsung menilai gitu ya. Iya, karena satu yang anak pelajari dari Tauhid itu kelembutan. Ingat dalam bentuk ya. Lembut banget justru lembut banget. Nah, itu yang pengen dilihat. Komunikasinya santai ke teman-teman murid ya, terus ya nggak ada tekanan sebagai seorang guru gitu. Memang metodenya ingin bersahabat, friendly seperti itu. Apakah memang cara itu yang pasti diterima oleh semua orang? Oh iya, Insya Allah sih ya, siapapun kan pastinya sukanya kelembutan ya, kelembutan. Bahkan dalam Al-Quran aja Allah memerintahkan dakwah ke Fir'aun aja sudah lembut kan, kata-katanya harus lembut. Terus kayak lebih biar mereka itu lebih rileks aja ya, teman-teman tuh biar lebih rileks gitu, apalagi belajar Al-Quran ya. Ya. Harus tenang, harus nyaman kayak gitu kan. Nah kalau udah muncul itu rasa tenang, rasa nyaman kan, insya Allah mereka jadi lebih menikmati kan, nggak ada tekanan gitu ya. Yang sampai ketika kita belajar Quran tuh jadi beban gitu kan, walaupun bebannya bukan dari Al-Quran, kayak misalkan dari gurunya lah gitu, dari yang ngajarin lah gitu kan. Nah itu biar kayak mereka lebih dapet gitu ya, dapet feelnya gitu. Jadi harus pelan-pelan aja, harus relax seperti itu. Ustazah Dwi, boleh dikasih tahu dong tipsnya, sebenarnya target kita sebagai penuntut ilmu untuk menghafal Al-Quran 3 poin aja yang harus dimiliki oleh seorang penghafal Al-Quran. 3
3 poin yang harus dimiliki. Yang pertama pastinya niatnya harus lillahi ta'ala dulu gitu. Kuncinya di situ sih ya. Kunci dari segala amalan kita tuh lillahi ta'ala dulu. Harus sabar juga ya kalau Al-Qur'annya. Bener. Harus sabar karena kita nggak bisa, misalkan udah dalam posisi kita udah menghafal ya, udah menghafal, nggak bisa kita sekali lalu tinggalkan gitu kan ya. Harus selalu ditemani tuh Al-Qur'annya, harus sabar. Kita juga ditemani Al-Qur'an, kita juga menemani gitu. Jadi temanan aja, jadi sahabat yang dengerin gitu kan. Selalu diulang-ulang gitu kan. Itu yang kedua. Terus yang selanjutnya dinikmati aja sih, dinikmati, dirasakan kita tuh lagi benar-benar ngobrol sama Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Karena kan itu kan alamnya ya. Jadi seru, ngerasa seru, kita lagi ngobrol sama kekasih gitu kan. Masya Allah. Diceritain gitu kan. Pasti romantis banget ya Iya, harusnya ya. iya, gitu. Bukan misu-misu ya. Jadi nggak ada beban gitu. Kalau misalkan ada apa yang ngeganjel ya udah kita tunggu dulu gitu kan, nggak harus dipaksain gitu. Ya, pelan-pelan tapi ngerasain gitu, ada interaksinya sama Allah gitu, menghadirkan Allah di hati kita kan. Kalau kita baca Al-Quran semua indera itu kan terstimulasi. Kayak misalkan mata kita kan liatin ke Al-Qurannya, kemudian lisan kita ngucapinnya ya kan, kemudian telinga kita ngedengerin apa yang kita ucapin, dan yang utama pikiran dan hati kita harus tertaut tuh sama Rabbil Izzah itu kan ya, yang diajarin sama guru kayak gitu gitu. Jadi harus rasain nikmatnya berinteraksi dengan Al-Quran, ngerasa Allah sedang ngobrol sama kita, insya Allah nagih tuh gitu. Nikmat banget sebenarnya kalau menghafal Al-Quran ya. Iya, Tapi kalau tahu esensinya, kalau nggak tahu kayaknya jadi beban ya. iya, makanya jangan sampai jadiin Al-Quran itu beban gitu. Ya, karena kan target kita aja sih yang menjadikan itu beban kan. Targetnya harus dibalikin lagi tadi, lillahi ta'ala. Seperti itu. Oke, terakhir dong Ustazah Dwi. Terakhir terus. Tadi terakhir ya. Iya kan? Pokoknya Ustazah Dwi untuk teman-teman muslimah yang saat ini berjuang menjadi penghafal Al-Quran, motivasinya, pesennya, itu aja. Motivasinya pesannya jangan putus asa. Jangan pernah tinggalkan Al-Quran ya. Walaupun kita lagi males-malesnya, pokoknya ada lah, misalkan sehari itu lisan kita tuh ada lah yang ngucapin dari ayat-ayat Al-Quran, mau murojaah ataupun murotal gitu ya, dengerin murotal, Dengerin aja itu juga, dengerin pokoknya aja. jangan lepas ya. Jangan lepas ya. Sampai ada satu hari itu kita lepas gitu. Nanti insya Allah Allah akan tarik lagi kita gitu kan. Kalau kita lagi seperti itu ya sabar. Sabar. Berarti boleh dong ya dengerin lagu pop, nggak boleh ya? Kadarnya berapa persen? Quran sama lagu-lagu dunia, akhirat itu berapa persen? Atau harus ditinggalin? Ya, kalau bisa sih ditinggalin ya. Oke. Guys, Jadi tinggalin. lagu-lagu nasyid yang menggerakkan kita untuk lebih semangat, nah itu nggak Boleh. apa ya. Tapi kalau lagu popnya apa dulu ya? Kalau Aduh, bisa aku yang suka ada lagu pop lagi. iya. Siap. Sekilas aja, nanti kan lama-lama ditinggalkan. Kalau masih proses ya nggak apa-apa ya, harus memaksakan banget gitu. Tapi pelan-pelan bisa. Insya Allah. Pokoknya itu tadi sih ya, niat, sabar, Sabar, terus nikmatin. Masya Allah, terima kasih Ustazah Dwi. Terima kasih Waktunya banyak. saya ganggu nih, mau ngajar lagi. Jazakillah Wallahi khair. batin ya. Sama-sama, mohon maaf lahir batin juga, sukses terus buat Ustazah Dwi, sehat terus, bermanfaat buat umat. Amin. Ya rabbal alamin. Sampai ketemu lagi guys di nasihat dan dakwah berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.